Tuhan berikan kepada kami, persiapkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami juga bisa mengkonsentrasikan apa yang akan kami renungkan, kami baca bersama melalui firman-Mu. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua, agar firman-Mu menjadi jelas bagi kami, dan kami mau menjadi pelaku daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita buka bersama saudara dari 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima kita akan membaca bersama dari ayat 1 sampai dengan yang kelima. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan kelima. Mari kita baca bersama. 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Coba saudara kembali juga mereview melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, dari yang kita baca tadi. Dan saya percaya itu pun berharga untuk kita review. Firman Tuhan itu berharga untuk kita review setelah sekian lama yang percaya bahwa Barack Obama adalah Presiden Amerika saat ini? Siapa yang percaya? Ya tentunya kita semua percaya. Secara histori, Barack Obama itu saat ini menjadi Presiden Amerika. Secara histori, George Washington pernah menjadi Presiden Amerika, dan kita percaya itu. Tetapi bagaimana percaya saya dan percaya saudara terhadap pernyataan kita secara pribadi, jikalau Yesus itu adalah Kristus? Apakah ada sesuatu yang sama? Atau ada sesuatu yang berbeda? Oh ya, saya percaya Presiden Barack Obama saat ini adalah Presiden Amerika, tidak bisa disangkali, ya kan? Tidak bisa disangkali. Sehingga jikalau saudara tidak mau mengakui itu, mungkin ya akan mempunyai masalah. Saudara bisa mengakui dengan pasti George Washington. Secara histori dunia diakui dia pernah menjadi Presiden Amerika.
Tetapi dari pengakuan dua contoh tersebut, sejauh mana pengakuan itu sebetulnya akan mempengaruhi hidup saudara? Adakah melalui pengakuan terhadap dua presiden ini mempengaruhi hidup saudara saat ini? Atau hanya sejarah aja, oh itu George Washington kan sudah mati lama ya, sudah mati lama. Ya tahu secara sejarah, sampai anak kita juga akan diajari yang sama, tahu, menjadi bagian daripada sejarah. Tetapi bagaimana pernyataan percaya kita jikalau Yesus itu adalah Kristus? Apakah itu hanya sebagai sejarah bagi saya dan bagi saudara? Ataukah bermakna lebih daripada hanya sekedar sejarah? Hanya sekedar sejarah. Karena jikalau saudara perhatikan dari hal yang kita baca, dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dikatakan apa saudara? Lahir dari Allah. Jadi dengan gampangnya, kalau manusia mau dilahirkan oleh Allah kembali, percayalah bahwa Yesus itu adalah Kristus. Yesus itu adalah yang diurapi Allah. Yesus itu adalah seseorang yang sudah dipilih Allah untuk menjadi juru selamat dunia. Dan tanpa Yesus yang diurapi ini, manusia tidak akan bisa diselamatkan dari dosanya. Dan jikalau itu menjadi satu rangkuman yang saya dan saudara percaya, apakah itu membuat satu pengaruh di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang sudah percaya? Atau tidak? Atau kita tidak pernah memikirkan? Tidak pernah merenungkan sejauh itu? Tanpa Kristus, kita tidak punya masa depan. Karena kita percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus yang diurapi, yang telah menjadi juru selamat saya dan saudara, sehingga saat ini saya dan saudara dikatakan dilahirkan kembali oleh Allah, mendapat satu kelahiran baru di dalam rohani yang memberikan satu kehidupan. Adakah itu nanti akan memberikan satu makna yang lain di dalam kita hidup? Atau tidak, saudara? Karena jikalau saya dan saudara mengamini itu, dan kita boleh melihat tanpa kita mengakui bahwa Yesus adalah Kristus bagi diri saya, bagi diri saudara, sampai saat ini saudara sebetulnya masih terhilang. Dan saya yakin sebagian besar kita sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus. Tapi bagaimana saat ini di akhir tahun 2014 ini, saya mengajak diri saya dan diri saudara sendiri kembali mereview. Di manakah kita tempatkan pengakuan kita yang paling utama, yang paling penting, yang sebetulnya tidak bisa digeser di dalam kehidupan ini? Bahwa Yesus itu adalah Kristus di dalam kehidupan saya dan di dalam kehidupan saudara. Karena aplikasinya kembali saudara akan menjadi aplikasi dasar kegiatan saya dan kehidupan saudara. Ini akan merubah jikalau Yesus itu adalah juru selamat saya dan juru selamat saudara. Tanpa Yesus kita tidak bisa mendapat satu kelahiran baru. Saya dan saudara hanya terperangkap di dalam keagamaan. Saya dan saudara hanya tertangkap di dalam religi. Saya dan saudara hanya orang-orang yang secara jasmani hidup tetapi secara rohani tidak mempunyai hubungan dengan Allah. Di situ sebetulnya bedanya. Karena kita ada waktu, saya akan mengajak saudara melihat dari Yohanes pasal yang ketiga. Saya akan membacakan Yohanes pasal yang ketiga. Di situ ada kisah yang saudara juga sudah tahu, tetapi saya ingin membacakan bagi saya dan bagi saudara.
adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Bayangkan saudara, seorang Farisi pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru." Dia tahu Yesus datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jikalau Allah tidak menyertainya. Ini ada pengakuan, karena dia melihat itu semua. Kemudian Yesus menjawab kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Terhadap Nikodemus, yang pemimpin agama Yahudi, yang bisa melihat bahwa Yesus itu datangnya dari Allah. Kemudian dikatakan, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Satu pertanyaan yang natural, betul kan saudara? Ya, bagaimana saya bisa masuk ke rahim ibu saya lagi? Ya tidak bisa, tidak bisa. Berarti ada satu hal yang lain yang harus kita teruskan juga. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging melalui ibu kita adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Jikalau saya dan saudara percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus, disinilah saya dan saudara dilahirkan kembali oleh Allah di dalam roh. Dan saudara tidak terperangkap hanya di dalam bentuk-bentuk religi, bentuk-bentuk keagamaan. Meskipun secara jasmani saudara bisa hidup, tetapi secara rohani sebetulnya saudara mati. Dan saya yakin banyak di antara kita yang sudah menyerahkan hidupnya dan hidup secara rohani. Tapi biarlah ini kembali menyegarkan diri saya dan diri saudara di akhir tahun 2014 ini, agar kita diingatkan sebetulnya saya dan saudara saat ini hidup bukan hanya secara jasmani. Jasmani bukan yang nomor satu, rohani. Karena tadi kita sudah membaca, siapa yang mau hidup selamanya, ikuti apa yang Tuhan kehendaki. Kalau tidak, hidup saya dan saudara hanya sebatas kita hidup di dunia ini, dan setelah itu kita tidak akan masuk surga. Tidak dibatasi oleh umur kita, tetapi ditentukan bagaimana saya dan saudara sebetulnya sudah dilahirkan oleh Allah di dalam roh yang mau mengampuni, memberikan pengampunan dan pengharapan hidup yang baru. Dan disitulah saudara sebetulnya, jikalau saudara yakin bahwa Yesus itu adalah Kristus bagi diri saudara sendiri, saudara sudah dilahirkan oleh Allah dari Allah. Dan biarlah saat ini juga kita diyakinkan akan memasuki tahun 2015 dengan yakin, dengan satu kekuatan di dalam anugerah Tuhan berkata, saya sudah dilahirkan dari Allah. Bukan karena saya baik, karena Allah baik. Bukan karena saya sanggup hidup, tetapi Allah yang memberi hidup. Dan saya mau menunjukkan bahwa kehidupan saya itu adalah kehidupan seseorang yang sudah dilahirkan oleh Allah dan tinggal di dalam Allah. Saya bukan lagi seseorang yang hanya tiap minggu ke gereja tetapi mengikuti jalan dunia. Bukan. Karena dunia ini seperti yang sudah kita baca tadi akan punah dan segera akan punah. Yang kita kejar nomor satu di luar daripada kekosongan rohani saya dan saudara akan punah. Dan tidak akan bisa memuaskan kita, saudara.
Tetapi jikalau kembali saat ini saya diingatkan, biarlah saudara juga disegarkan. Ternyata saya dan saudara adalah manusia-manusia yang sudah dilahirkan oleh Allah kembali. Tidakkah itu membuat muka kita sebetulnya juga bisa terangkat dengan syukur? Dengan syukur. Di dalam segala pergumulan, di dalam segala kepahitan hidup ini, saudara. Biarlah itu mengangkat hidup kita juga. Yang mana selama 2014 mungkin saudara tidak begitu memperhatikannya. Saudara lebih mengejar hal-hal yang material dan lahiriah. Tapi disinilah saat ini sebetulnya saya dan saudara harus mengejar hal-hal yang rohani. Hal-hal yang rohani. Hal-hal yang rohani. Apakah itu yang kita kejar? Dunia kan berkata lain dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tetapi saudara tidak memiliki pilihan lain lagi jikalau saudara mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Kristus. Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat yang memberiku hidup. Yang mana aku hidup saat ini, dan jikalau aku mati setiap saat, aku mempunyai keyakinan yang teguh, aku akan bersama juru selamatku, dan aku akan bersama saudara-saudaraku yang lain yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara akan mempunyai keyakinan itu. Sehingga dari situ jikalau saya dan saudara kembali sudah dilahirkan di dalam Allah, kita juga akan mengasihi manusia-manusia lain yang sudah percaya di dalam anugerah Kristus Yesus. Sehingga ternyata orang Kristen di India, orang Kristen di Afrika, itu adalah menjadi bagian keluarga kita. Orang Kristen di gereja lain yang sudah menyerahkan hidupnya dan lahir kembali, itu ternyata keluarga kita juga. Itu ternyata keluarga kita juga, saudara. Itu nantinya akan bersama-sama dengan kita di sorga. Dan dari situ sebetulnya indah. Sehingga pikiran saya lebih terbuka lagi. Ternyata orang Kristen itu bukan hanya di sini yang perlu kita kasihi. Ternyata orang Kristen yang perlu kita doakan itu bukan hanya di sini aja. Saudara perlu mendoakan lebih-lebih mereka saat ini yang secara iman dan secara jasmani mengalami pergumulan karena kehidupannya untuk mencintai Tuhan Yesus di negara-negara lain, di tempat-tempat lain. Mereka ternyata saudara kita yang perlu kita juga perhatikan, yang perlu kita doakan, saudara. Jika saudara sanggup membuka jauh, kesukaan itu akan lebih terbuka. Akan lebih terbuka, saudara. Dan dikatakan bahwa inilah tandanya jika saya dan saudara mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebetulnya kalau kita perhatikan semuanya hanya berhubungan satu dengan yang lain, saudara. Allah terlebih dahulu mengasihi saya dan mengasihi saudara. Dan kita menyambut kasih Allah. Dan kita juga setelah mengatakan kita menyambut kasih Allah, kita mengasihi Allah, kita akan hidup di dalam perintah-perintahnya. Dan salah satu perintahnya itu adalah mengasihi sesama keluarga Allah. Mengapa Yohanes diinspirasi oleh Allah untuk menuliskan ini? Atau karena memang di dalam keluarga Kristen itu sendiri tercerai-berai, berantem sendiri, tidak saling membangun, tidak saling menopang, tidak saling memperhatikan, justru saling menjatuhkan, justru saling nyukurin, syukur. Apakah itu yang terjadi, saudara? Apakah ini berguna bagi saya, bagi saudara sebagai jemaat Tuhan di mana saudara berada? Jikalau Allah yang pertama sudah mengasihi saya dan saudara menyambut kasih-Nya, kita mencintai Allah, tandanya kita akan melakukan perintah-perintahnya, dan salah satu perintahnya untuk kita mengasihi keluarga Allah.
Apakah kita mempromosikan itu di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam pelayanan kita? Atau kita justru mempromosikan yang menentang perintah Allah? Sehingga kembali saudara, orang Kristen yang berbeda dari jemaat lain, dari warna kulit yang lain, kalau sama-sama kita tidak suka makanannya, ya biarin aja mereka menikmati makanan mereka. Kalau kita tidak cocok dengan bagaimana mereka menyanyi, biar ada mereka menyanyi demikian. Karena kita tidak berasal dari mereka, tetapi kita sudah dipersatukan. Karena mereka juga percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus mereka. Yesus itu adalah juru selamat mereka. Dan dari situ mereka juga kalau mati akan bersama Yesus juru selamatnya. Apakah ini yang menjadi masalah juga di dunia kekristenan saat ini? Di antara jemaat, di antara keluarga Allah, justru kita saling memecah belah. Kita tidak menjadi pembawa damai, seperti yang Yesus juga katakan. Diberkatilah mereka yang membawa damai. Piala ini menjadi satu kembali yang menyegarkan saya dan saudara untuk kita dipersiapkan memasuki 2015. Karena Allah telah mengasihi kita, kita mengasihi Allah, dan kita buktikan dengan melakukan kehendak-kehendaknya. Dan salah satu kehendaknya adalah untuk mengasihi sesama keluarga Allah. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu, dikatakan apa saudara? Ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kemudian dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Anda menemukan ini kontradiksi. Saya menemukan ini kontradiksi di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Siapa yang benar? Diri saya atau firman Tuhan? Firman Tuhan. Jadi kesalahannya di mana? Di kita. Di kita. Kita yang tidak pernah memfokuskan akan kasih Allah kepada diri kita masing-masing. Yang kita fokuskan diri kita. Asal kita ke gereja sudah cukup. Asal kita kasih persembahan sudah cukup. Asal kita ikut pelayanan sudah cukup. Itu standar kita. Tetapi ternyata firman Tuhan berkata, perintah-perintah Tuhan itu sebetulnya tidak berat. Tetapi kenapa bagi saya begitu berat? Kenapa bagi saudara begitu berat? Salah fokus. Salah fokus saudara. Salah fokus. Saya salah fokus, saudara salah fokus. Kita yang melihat setelah jadi Kristen puluhan tahun, belasan tahun tetap melihat perintah Allah itu berat, kita salah fokus. Sebagai pribadi salah fokus, sebagai jemaat salah fokus, sebagai gereja salah fokus. Salah fokus. Kita tidak mendalami akan kasih Allah. Kita tidak mencemplungkan diri sendiri di dalam hal-hal yang rohani. Justru kita membatasi. Nanti kalau saya lebih dekat dengan Tuhan, tambah tidak punya teman. Jikalau nanti saya lebih dekat dengan Tuhan, ditinggalkan oleh yang lain. Jikalau saya dekat dengan Tuhan, masalah banyak lebih terjadi, saudara. Beberapa tahun yang lalu, ada seseorang yang udah lama sekali, saudara, mungkin lebih dari 5 atau 10 tahun, mengatakan, saya tidak mau ikut lebih dalam untuk melayani. Karena saya jika lebih dalam melayani, tuh lihat itu, banyak tantangannya. Banyak tantangannya. Apakah benar? Apakah orang yang tidak melayani juga tidak mempunyai tantangan? Apakah benar orang yang tidak mau aktif di gereja akan sehat terus? Ya. Apakah benar? Justru dengan mencemplungkan diri di dalam hal-hal yang rohani,
yang Allah sudah berikan bagi saya dan bagi saudara, mata kita semakin terbuka. Ini bukan dunia kita lagi. Dunia kita bukan di sini. Kenapa berat? Karena hati kita terpaku pada dunia ini. Kenapa perintah-perintahnya itu seolah-olah mustahil? Karena kita mengandalkan diri kita sendiri untuk melakukan perintah-perintah Allah. Perintah Allah akan mustahil dan begitu berat tidak sanggup kita lakukan karena fokusnya kepada diri kita sendiri. Kita tidak mau masuk. Tak kala kita diberikan kesempatan waktu yang ada, justru kita pakai yang lain. Di rumah saudara, di tempat-tempat lain. Sebagian begitu gencarnya exercise secara fisik, mereka sanggup membayar. Setahun, 2 tahun, kontrak 5 tahun. Saudara mau nggak kontrak bayar khusus Alkitab untuk diri saudara sendiri secara pribadi, kerjain sendiri di rumah, ya. Kita sanggup bayar untuk hal-hal yang duniawi. Sanggupkah saudara sanggup bayar murah agar saudara dapat? Kalau saudara tidak bisa melakukan diri sendiri, panduan dari hari ke hari untuk Bible study. Sehingga dari situ mata kita akan melihat, sebetulnya jikalau saya dan saudara melihat perintah Tuhan itu mustahil dan berat, karena fokus kita salah, fokus saudara salah, praktek kita tidak mengikuti praktek yang seharusnya kita lakukan, saudara. Dan ini umum, dan akan tetap menjadi umum bagi saya dan bagi saudara kalau kita tidak mau kembali. Kalau tahun depan kita menemukan hal yang sama, kenapa perintah Tuhan itu tetap susah? Justru tambah susah, ya. Kok lebih gampang melakukan kehendak Tuhan 5 tahun yang lalu? Itu tandanya kita terseret, justru menjauhkan diri daripada kasih Allah. Saya kembali saudara, di akhir 2014 ini, piala ini juga boleh mempersiapkan kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kembali pertanyaan bagi saya. Saya sudah dilahirkan di dalam Allah, saya sudah lahir dari Allah. Saudara demikian juga yang percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus. Untuk review, apakah saudara berkemenangan di dalam dunia ini? Apakah saya berkemenangan di dalam dunia ini? Apakah kita berkemenangan di dalam dunia ini? Kalau tidak, masalahnya sama. Seharusnya kita berkemenangan di dalam dunia ini, saudara. Sebetulnya setiap hamba Tuhan berkemenangan sebagai orang yang sudah mengaku bahwa Yesus itu adalah Kristus Juru Selamatnya. Dan jikalau kita tidak bisa merasakan itu, saat ini, biarlah diri saudara persiapkan untuk mau hidup di dalam kemenangan itu. Untuk saya juga mau hidup dalam kemenangan ini. Kemenangan yang sudah Allah janjikan, yang sudah dituliskan di dalam firman-Nya, sehingga kembali antara saya yang tidak percaya bahwa firman ini dusta, atau saya yang tidak mau memberikan kepada kebenaran firman Tuhan. Dan jikalau saya mau memberikan kebenaran firman Tuhan, jikalau sebetulnya saya bisa hidup berkemenangan, di mana yang kosong yang saya ternyata tidak lakukan di dalam kehidupan ini? Di mana kekosongan saudara sebagai orang Kristen, ya? Yang itu yang saudara harus cari, PR saudara, sehingga saudara temukan. Dan untuk menyambut tahun depan, saudara bisa lebih merasakan kemenangan itu. Kemenangan itu sudah disediakan di dalam Yesus Kristus. Dan disitulah sebetulnya orang Kristen tidak peduli, saudara. Kita diberikan kemenangan, dan kita diberikan kesempatan untuk bertumbuh menikmati kemenangan itu.
Adakah itu kita saksikan? Yohanes berkata, dalam Yohanes pasal yang ketiga, aku harus semakin kecil, tetapi Yesus semakin besar. Bukan hanya kisah dongeng sekolah minggu, saudara. Itu adalah satu aplikasi kehidupan yang patut kita gumuli dari waktu ke waktu. Apakah Yesus saat ini tambah kecil di tahun 2014 daripada tahun 2013? Yesus sebetulnya lebih besar di tahun 2010. Biarlah di tahun 2015 Yesus tambah besar. Yesus tambah besar. Jikalau Yesus tetap kecilnya sama, justru tambah kecil, saudara. Saudara sendiri memberikan diri kepada kekalahan. Memberikan diri kepada kekalahan. Mungkin secara lahiriah saudara akan lebih berhasil. Secara lahiriah akan berhasil. Tapi kembali disitulah rohani saudara tambah kosong sebetulnya. Saudara bisa menutupi dengan segala harta benda, tetapi di dalam sini lubang rohani saudara itu kosong, tambah melompong. Saudara bisa memberikan anak saudara hadiah yang begitu mahal, ribuan mungkin. Saudara bisa mendapatkan rumah yang miliaran. Tetapi jika saudara tidak mengisi juga rohani saudara dengan hal-hal yang rohani yang hanya diisi dengan lahiriah, sebetulnya melompong, nelongso. Nelongso, sudah hidup susah, nelongso. Saudara memberikan kekalahan kepada diri saudara sendiri. Kita sudah diberikan kemenangan, saya sudah diberikan kemenangan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tidakkah sebetulnya simpel, saudara? Yang mengalahkan dunia begitu gede, saudara, begitu gede. Dikatakan hanya karena iman kita. Iman itu sendiri sebetulnya netral. Saudara mau mengimani apa? Tetapi iman kita kepada Yesus yang adalah Kristus, Juru Selamat kita pribadi, yang oleh karenanya saudara saat ini ada, yang oleh karenanya kita akan hidup bersama Dia. Itu yang akan mengalahkan dunia. Bagaimana cara pandang saudara sebagai orang percaya kepada Kristus akan mengalahkan dunia. Karena dunia ini ingin membuat saya kalah melalui manusia yang paling dekat. Mungkin melalui suami saudara, melalui istri saudara, melalui anak saudara, melalui keluarga dekat saudara, teman dekat saudara. Kita harus sadar. Kita harus sadar. Melalui teman baik saudara. Dunia ingin menarik kita untuk kita tidak bisa menikmati janji kemenangan firman Tuhan. Bila janji itu kita boleh dapatkan karena janji itu sudah diberikan, sudah disediakan. Bagi kita yang percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau kita percaya, saya percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Itu sebetulnya sudah lebih cukup dari segala sesuatunya. Saudara boleh mengejar pendidikan, saudara boleh mengejar karir. Dan justru itu baik untuk saudara lakukan. Tetapi saudara tidak bisa meninggalkan hal yang utama. Jikalau yang utama itu saudara geser, disitulah kekosongan akan terjadi. Nelongso, tambah kosong, saudara. Dan saudara akan nembukan sama-sama. Akan nembukan sama-sama, ya biarin. Asal kita secara daging bahagia, asal kita cukup untuk melakukan ritual kita sebagai orang Kristen, ke gereja kasih persembahan, ikut nyanyi, bisa baca Alkitab, tapi sebetulnya hatinya kosong.
Hati saya juga kalau hal-hal itu saya lakukan, sebetulnya hati saya juga kosong. Saudara mencoba menggeser. Saudara perlu berjuang keras di dunia ini karena dunia ini keras. Tapi saudara tidak bisa meninggalkan yang utama. Karena Yesus itu saudara ada saat ini. Karena Yesus itu saudara akan bersama dengan Dia. Dan karena Yesus itu juga kita diperingatkan, Dia sudah mau mati karena dosa ini sudah dikuasai oleh dunia. Dan dosa itu bisa membuat kita lumpuh dan mati jika kita tidak mau mendengarkan dan melakukan perintahnya. Dan itulah sebetulnya, bukan hanya lagu bahwa Yesus itu adalah jawaban bagi dunia. Yesus itu adalah jawaban bagi kehidupan saya dan saudara dari detik ke detik. Dari menit ke menit. Yesus itu adalah jawaban anak kita, keluarga kita, dunia ini, saudara. Buktikan. Saudara mau diisi rohani saudara untuk dibuat penuh. Dan saudara bisa boleh melihat kesukaran dunia ini, saudara akan lebih menyadari. Dunia ini sukar, saudara. Dunia ini penuh tantangan, ya. Siapa bilang kalau kita sudah jadi orang Kristen tambah gampang hidupnya? Mata kita tambah dicelikkan. Karena dunia ini bukan dunia kita. Dunia ini bukan dunia kita. Dan saudara lebih sadar, akan lebih siap. Dan saudara boleh dengan gagah menyambut. Karena saudara merendahkan diri di hadapan kaki Kristus. Tahu hidup saudara karena Tuhan Yesus. Mari kita akhiri bersama dari Yohanes 10, saudara. Yohanes 10 pasal yang ke-10. Pasal 10 ayat yang ke-10 kita baca bersama. Yohanes 10 pasal 10 ayat yang ke-10. Kalau dapat mari kita baca bersama. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang agar saya dan saudara hidup, bahkan mempunyai satu kehidupan yang kelimpahan di dalam Yesus. PR kita, PR saya, PR saudara, PR untuk tahun 2015 dan tahun-tahun yang Tuhan Yesus masih akan sediakan bagi kita, agar saya dan saudara bisa lebih mengerti. Yang dilakukan Yesus di atas kayu salib itu tidak murah dan tidak